Lo pernah nggak sih ngerasa hidup lo dikendalikan rasa takut tiap kali HP bunyi? Takut ada WA masuk, takut nomor nggak dikenal nelpon, takut tiba-tiba ada yang ngetok pintu rumah padahal cuman kurir paket. Semua itu karena satu hal, utang pinjol. Tapi gue mau bilang satu hal penting ke lo. Bukan takut yang ngatur hidup lo, tapi lo sendiri. 2025 adalah tahun yang harus jadi titik balik buat lo dalam keluar dari jeratan pinjaman online. Meski sekarang udah Mei 2025, masih banyak dari kita yang terperangkap ketakutan tentang utang pinjol, kayak kekhawatiran tentang data yang tersebar atau kemungkinan kedatangan debt collector, DC, ke rumah. Gue pengen ngingetin lo, hal-hal itu seharusnya nggak mengganggu hidup lo. Kalau lo pengen bebas dari pinjol, lo perlu fokus sama pekerjaan dan usaha buat keluar dari masalah ini. Bukan terjebak dalam ketakutan. Nggak perlu takut kalau data lo tersebar atau kalau lo diburu DC. Itu bukan masalah besar. Hal yang lebih penting adalah gimana lo ngatur langkah ke depan. Ingat, meskipun utang bisa jadi beban berat, nggak ada yang perlu ditakutin kalau lo udah mutusin buat ngadapin itu dengan bijak. Terkait rumor soal pemutihan utang yang beredar di media sosial kayak TikTok, gue pengen ngingetin kalau itu informasi hoax. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) udah ngonfirmasi kalau nggak ada program pemutihan utang atau penghapusan BI checking yang dilakukan oleh OJK. Jadi jangan terjebak sama informasi yang nggak jelas ini. Gue juga paham kalau banyak orang cemas denger kata-kata kayak debt collector atau gagal bayar. Tapi jangan sampai kecemasan itu ngendaliin lo. Risiko terbesar yang dihadapi kalau lo nggak mampu bayar pinjol adalah nama lo tercatat dalam sistem Slick sebagai debitur bermasalah. Itu aja. Nggak ada ancaman penjara atau penyitaan barang-barang. Tahun 2025 harus jadi tahun di mana lo bisa merdeka dari beban pikiran ini. Jangan biarin pinjaman online menguasai hidup lo. Fokusin energi lo buat kerja dan ngerencanain langkah ke depan. Kalau ada informasi yang nggak jelas atau menakutkan, sebaiknya nggak lo percayain. Ambil keputusan buat bebaskan diri dari semua kekhawatiran itu. Kalau lo dapet pesan atau panggilan yang mengancam dengan kata-kata kayak DC bakal datang atau utang harus dilunasi sekarang, coba tenang. Debt collector yang sah nggak bakal ngubungin lo dengan cara yang menakutkan. Mereka nggak bakal ngonfirmasi kedatangan mereka sebelumnya. Karena tujuan mereka adalah ketemu lo langsung. Kalau mereka ngasih tahu tentang kunjungan yang bakal datang, itu artinya mereka nggak bakal datang. Selain itu, lu harus tahu kalau berdasarkan aturan OJK, kalau pinjaman lu udah lewat 90 hari, pinjol bisa melimpahkan penagihan ke pihak ketiga. Tapi sebagian besar pinjol lebih milih buat pakai kolektor internal karena biayanya lebih murah, bukan buat bawa lo ke jalur hukum. Yang paling penting, lo harus fokus sama langkah-langkah konkret buat keluar dari masalah ini, bukan terganggu sama ketakutan yang nggak beralasan. Jangan biarin komunikasi negatif dengan pinjol menguasai hidup lo. Putusin semua komunikasi yang mengganggu dan mulai berpikir lebih rasional. Bila perlu, diskusiin masalah ini sama keluarga atau orang terdekat. Sekali lagi, jangan percaya sama informasi yang gak jelas atau mengancam. Semua pinjol yang sah harus patuh sama peraturan dan gak bakal lakuin tindakan ilegal. Kalau lo ikutin aturan dan gak terpengaruh sama kabar buruk, lo bakal bisa nyelesain masalah ini dengan lebih tenang dan terkontrol. Pada akhirnya, keputusan buat bebas dari pinjol ada di tangan lo. Tahun 2025 bisa jadi tahun yang penuh harapan. Kalau lo pilih buat ambil kontrol atas situasi ini, ngatur langkah-langkah yang tepat, dan lepasin diri dari ketakutan yang gak perlu. Fokus ke perbaikan keuangan lo, dan semuanya bakal lebih baik. Jadi bro, sis, tahun 2025 ini bukan cuma angka baru di kalender. Ini harus jadi titik balik buat hidup lo. Lo udah cukup capek hidup dalam bayang-bayang pinjol. Sekarang waktunya lo berdiri, ambil keputusan, dan keluar dari jerat ini pelan-pelan tapi pasti. Jangan buang energi buat takut. Pakai energi itu buat bangun masa depan lo. Percaya deh, satu langkah kecil hari ini bisa ngebawa lo ke hidup yang lebih tenang besok. Semangat terus ya.